5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat di pagi yang ceria ini ya. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ke-4 ya anak-anak ya. Jadi ke subtema yang udah terakhir ini ya. Jadi anak-anak di akhir-akhir pembelajaran ini mudah-mudahan tetap semangat terus ya. Nah, belum selesai ya pembelajaran kita, karena setelah nanti selesai subtema yang ke-4 ya, Ibu Guru akan mengadakan ulangan harian anak-anak ya, ulangan-ulangan untuk mengambil nilai kalian. Terus juga mungkin ada nanti nilai-nilai yang lain juga seperti keterampilan ya gitu ya. Jadi masih banyak yang akan Ibu genahi di nilai-nilai kalian ya. Jadi setelah materi selesai, kalian bukan berarti sudah selesai belajarnya, tidak ya, masih ada yang kita harus penuhi nilai-nilainya ya, kalau kalian mau naik kelas ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali video pembelajaran hari ini, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru Yustasin ini, sehingga channel Yustasin ini sudah mungkin boleh dibilang alhamdulillah ya, sudah berkembang ya, dengan dimonetisasi, sudah diberikan iklan dari pihak YouTube pusatnya, dari pusatnya YouTube sana ya, dari luar negeri ya anak-anak ya. Oke, itu semua juga berkat dari dukungan semua anak-anak dan juga semua teman-teman Ibu Guru ya. Oke anak-anak, seperti biasa Ibu Guru menyapa dulu ya. Hello guys, hello everyone, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasin. Oke, before you continue watching Yustasin video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasin. We are friends on YouTube. Keep following Yustasin, interesting and cool video. Continue to create develop talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel Yustasin about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasin Infinite. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Ibu Guru tidak tampilkan di kanan atau di kiri teksnya ya, karena kita doanya menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang pertama ya, subtema yang ke-4 ya, sorry. Tema ke-8, subtema ke-4, pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 Ibu gabung ya anak-anak ya, supaya materinya cepat selesai. Kita mau ulangan-ulangan harian lagi ya. Oke, jadi anak-anak seperti biasa sebelum kalian belajar, jangan lupa kalian sarapan dulu ya, mungkin makan nasi dulu, atau mungkin makan kue, atau is oke lah, sarapan kalian masing-masing sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya, supaya kalian tetap fokus dan semangat konsentrasi menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke ya. Nah, nanti di selanjutnya akan Ibu Guru tampilkan video pembelajaran penjelasan dari materi yang sudah Ibu siapkan di slide PowerPoint Ibu. Oke, keep you spirit, oke, keep you smart, tetap semangat. See you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ke-4, pembelajaran yang
ke 1 dan kedua ya. Jadi sengaja Ibu gabung pembelajaran yang pertama dan kedua supaya materi kita cepat selesai. Terus nanti kita bisa adakan ulangan-ulangan harian gitu ya. Oke anak-anak, di slide ini di teks doa Bapak kami Ibu lewatkan karena tadi di awalan video kita sudah berdoa bersama-sama ya. Oke, sekarang kita masuk yang pembelajaran pertama dulu ya. Di sini ada teks cerita kisah kera dan ayam ya. Kita baca sama-sama ya. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Oke, next. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, kata ayam ya. Oke. Lah, kera menjawab, kera juga kebingungan, mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan jauh ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Oke, nah sekarang pertanyaannya anak-anak. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Nah, ini jawabannya sudah Ibu Guru berikan ya. Cerita di atas berisi tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari pohon buah-buahan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Kita harus memastikan arah yang akan dituju dan membawa peta. Nah, lanjutnya. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, ini yang di gambar yang dipegang oleh gambar anak laki-laki ini adalah namanya denah anak-anak ya, atau peta. Oke, bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Oke, jadi huruf kapital itu anak-anak digunakan pada setiap kata awal kalimat, dan huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung ya, atau huruf kapital juga bisa digunakan untuk menulis nama orang ya. Oke, sekarang Ibu Guru berikan contoh. Ada 3 contoh di sini. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, huruf kapital di sini adalah M, karena M ini di awal kalimat ya. Kera. Nah, kera di sini maksudnya ini kan nama hewannya itu kera ya. Nomor 2, K-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Nomor 3, kera juga kebingungan mana jalan keluarnya. Mungkin ke arah sana, sahut si kera ya. Nah, ini contoh-contoh huruf-huruf kapital ya anak-anak. Oke, temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Kita lihat ya. Nomor 1, yang salah ini di awalan ini. Harusnya A-nya ini huruf besar anak-anak karena ini di awal kalimat ya. Nah, ini sudah betul karena nama orang. Ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya, Nak, ya. Ini sudah betul ya, nomor 2. Nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri sendiri, Nak, kata ayah. Nah, K-nya ini huruf kecil nih. Harusnya dia huruf kapital, agak besar lagi. Ayahnya juga harusnya huruf besar ya, karena nama orang. Ini juga kata ibu, ini harusnya I-nya huruf besar ya. Oke, next. Aku masih ingat nama-nama hari. Nah, nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kan ada lagunya itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Oke, jadi Sabtu Minggu ada 7 hari ya. Oke, nah anak-anak, 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu ya. Oke, kita lanjut. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Oke, nah ini ibu guru berikan contoh ya. Nomor 1, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ya, 3 bulan berarti kan ini jawabannya 90 hari ya anak-anak ya. Nah 90 hari ini harus dihitung ya. Caranya di bawah ini ibu guru sudah berikan hitungannya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah 3 bulan sama dengan 3 dikali 30 hari sama dengan 90 hari. Nomor 2, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Nah, di sini ibu guru sudah jawab, jawabannya 60 hari ya. Jadi, perincian atau hitungannya 1 bulan sama dengan 30 hari. 2 bulan sama dengan 2 dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Nah, jadi jawabannya adalah 60 hari. Oke, nomor 3. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Jawabannya adalah 120 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, kalau 4 bulan sama dengan 4 dikali 30 hari. Jawabannya 120 hari ya. Oke, nomor 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Nah, berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawabannya adalah 150 hari. Nah, perincian hitungannya 1 bulan sama dengan 30 hari. 5 bulan sama dengan 5 dikali 30 hari sama dengan 150 hari. Oke, nomor 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawabannya adalah 30 hari ya, karena 1 bulan sama dengan 30 hari. Oke, nah jadi anak-anak kalau kalian mau catat ini yang di soal-soal matematikanya ini, silahkan kalau kalian mau masukkan ke buku catatan kalian ya, nanti tinggal hasil dari kalian mencatat itu silahkan tulis rapi-rapi, lalu boleh laporkan atau kirim ke WA ibu ya. Oke, sekarang ibu lanjut lagi. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, oke, ini ceritanya kita baca. Ini anak-anak, cerita Pemuda Bersuling Ajaib ini masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Jadi satu video ini langsung ibu gabungkan pembelajaran ke-1 dan kedua ya. Nah, ini masuk ke pembelajaran kedua. Jadi akhir pembelajaran 1 yang tadi ya, soal matematika ini akhir pembelajaran ke-1. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus tersebut bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar.
Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali ya. Jadi cukup panjang ya anak-anak ya teks ceritanya. Oke, sekarang kita menjawab soal yang berhubungan dengan teks yang tadi kita baca ya. Apa sih isi teks cerita di atas? Maksudnya teks cerita yang tadi kita baca yaitu tentang seorang pemuda yang memiliki seruling sakti yang bisa membasmi tikus di kota Hamelin yang kotor oleh sampah. Oke, apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kita harus selalu menjaga lingkungan supaya tetap bersih sehingga terhindar dari bencana. Nah, next selanjutnya. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Ya, mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya. Ini sebenarnya pembelajaran yang kedua. Nah, ini kan dia menanyakan lagi pembelajaran yang sebelumnya, yang pertama tadi atau di awal-awal video ya. Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Nah, sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Oke, bacalah kembali teks cerita Pemuda Suling Berajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita di dalamnya. Nah, oke. Tuliskan hasilnya di bawah ini. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malangga. D-nya huruf besar anak-anak karena ini adalah di awal kalimat ya. Jadi di awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Terletak di Bukit Malaga. Bukit Malaga ditulis huruf besar karena adalah nama tempat ya. Kota, K-nya huruf besar karena di awal kalimat. Kota itu bernama Kota Hamelin, hanya huruf besar karena nama kota. S, semua jalan dipenuhi para tikus. S-nya huruf besar karena di awal kalimat. Pemuda itu bernama Satria. P-nya huruf besar dan S-nya huruf besar karena ini Satrianya nama orang ya. P-nya di awal kalimat. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Ya, W-nya huruf besar karena di awal kalimat. Hamelin itu huruf besar karena dia nama kota atau tempat ya. Oke. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut ya. Titik-titik penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Titik-titik-titik. Di awalnya titik-titik, di akhirnya juga titik-titik ya. Oke, jadi ini maksudnya kata di depannya ini apa gitu ya. Jadi kan bisa dilihat lagi di bacaan teks sebelumnya tadi ya. Oke, anak-anak ibu lanjut saja ya. Oke, di sini ada gambar. Ini ibu beri tanda silang ya. Ini ibu beri tanda centang. Nah, dari gambar ini manakah gambar yang menunjukkan sikap rukun ya? Rukun antar sesama ya, saling bekerja sama, gotong royong. Nah, ini yang gambar yang kedua ini ibu kasih tanda centang ya. Oke, next. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Maksudnya gambar yang tadi anak-anak yang kita lihat berikut sebelumnya ya. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, contoh yang sebelumnya tadi, ini adalah sikap rukun dan saling menjaga lingkungan sekitar ya. Nah, seperti ini kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar ya, membuang sampah. Oke. Nah, ini ada sebuah teks lagi. Setiap sebulan sekali, warga di lingkungan sekitar rumahku mengadakan kerja bakti. Aku dan teman-teman ikut membantu menyapu dan membungkut sampah. Bapak-bapak bertugas menebang dahan pohon, membersihkan selokan di rumput liar. Sedangkan ibu-ibu membantu menyapu dan menyiapkan makanan untuk konsumsi kerja bakti. Ya, ini adalah cerita yang berhubungan dengan gambar yang
sebelumnya ini anak-anak ya. Oke. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama, mereka juga berbeda suku bangsa. Nah, tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persaudaraan dalam keberagaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Nah, sikapnya adalah hingga terwujud persatuan kita harus saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama, ya, saling sikap kebersamaan, sikap jujur, sikap solidaritas, sikap saling membantu sesama. Oke, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Pernah ya, terutama kalau di dalam kelas. Mungkin anak-anak waktu kelas 1 dulu sudah pernah melaksanakan tugas piket bersama ya. Membuang sampah pada tempatnya, mungkin ada yang menyapu, membersihkan meja, mungkin mengelap meja, menghapus papan tulis ya. Ada contoh-contohnya. Oke anak-anak, jadi materi hari ini adalah tema yang ke-8, subtema yang ke-4 ya, pembelajaran yang pertama dan kedua. Jadi Ibu gabung ya. Nah, hari ini Ibu tidak memberikan tugas untuk mengerjakan LKS ya. Anak-anak masih pemahaman-pemahaman dulu. Nanti akan ada waktunya setelah materi kita selesai ya. Semua akan Ibu berikan ulangan harian dan juga latihan-latihan ya. Oke, jadi ini kan hari ini Ibu gabung 1-2. Jadi rencananya besok 5-6 ya. Kalau waktunya terkejar dalam proses pembuatan video ya. Nanti 1-2, 3-4, 5-6 ya, gitu. Oke anak-anak, jadi hari ini kan tadi ada matematika di pertengahan video ya. Nah, itu masuk ke pembelajaran pertama. Jadi anak-anak silahkan setelah menyimak materi ini, silahkan mungkin mau di-pause-kan dulu video Ibu, setelah itu di-play-kan, atau mungkin dengan cara screenshot, silahkan dengan caranya masing-masing. Kalian tulis di buku tulis ya, untuk belajar di rumah. Jadi di rumah kalian selain menyimak video Ibu, kalian belajar gitu ya. Ada buktinya, ada laporannya, ada yang kalian tulis ya. Jadi tidak hanya sekedar menonton main-main gitu ya. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teksnya ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Oke, simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.